Saudara-saudari yang terkasih, saat ditanya oleh ahli Taurat dalam Markus 8:30-31 tentang mana perintah yang paling utama, Yesus memaparkan dua perintah perjanjian lama sebagaimana didoakan setiap hari oleh orang Yahudi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap perbuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Yesus menambahkan satu perintah dalam perjanjian baru sebagai bukti konkret dari perintah perjanjian lama tersebut. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam Yohanes 13:34 dalam konteks perjamuan terakhir. Perintah ini diulang dua kali dalam perjanjian dalam Injil hari ini. Yohanes 15:12 dan 15:17. Perintah saling mengasihi menjadi bukti nyata bahwa orang itu mengasihi Allah dan sesama seperti diri sendiri. Tak mungkin seorang mengasihi sesama dalam kasih ilahi kalau ia tak pernah mengalami dikasihi oleh Allah. Kasih Allah mendahului pengetahuan dan pengalaman manusia. Kasihnya mendahului bukti dan informasi tentang kebaikan Allah. Pernah saya menonton satu film kecil singkat, kurang lebih ceritanya begini. Ada seorang gadis muda yang selalu bersikap kasar kepada ibunya yang lemah dan cepat lelah. Ia sering membentak dan mempersalahkan ibunya, bahkan malu memiliki ibu yang cacat karena berjalan agak pincang. Ibunya sedih karena sekalipun ia begitu mengasihi putrinya, tetapi anaknya justru bersikap sebaliknya. Sampai pada suatu hari ibunya jatuh sakit dan tidak lama meninggal dunia. Ternyata masalahnya ada pada ginjal yang hanya sebelah. Anak itu diberitahu bahwa ibunya dulu telah menyumbangkan satu ginjal untuk anaknya supaya ia hidup. Anaknya baru sadar betapa ibunya mengasihinya. Kesadaran ini terjadi setelah kasih itu terjadi. Kesadaran ini terjadi setelah ibunya mengorbankan diri. Aku ini anak durhaka, tak tahu diri, sudah diberi susu malah membaris air tuba pada ibuku saya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi perintah pada para murid untuk saling mengasihi. Karena para murid sudah mengalami dikasihi Yesus. Seharusnya para murid itu tahu, ahli bagaimana mengasihi sesama karena sudah mengalami dikasihi Yesus. Yesus mengasihi para muridnya karena ia pun dikasihi oleh Bapanya. Bagaimana mungkin para murid tak mengasihi sesamanya? Bukankah mereka sudah biasa dikasihi oleh Yesus? Bukti nyata dari kasih Yesus adalah salib, adalah ekaristi, di mana ia mengorbankan diri untuk keselamatan kita. Bukti para rasul mengasihi Yesus dan sesama gereja adalah darah kemartirannya, pengorbanan yang tulus dan pemberian diri. Dalam bacaan hari ini dikatakan bahwa para murid memberikan surat yang menghibur, melepaskan beban. Bukti dari salah satu kehidupan saling mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita seperti gadis dalam ilustrasi di atas. Sudah begitu dikasihi oleh Allah dalam Yesus, malah bertanya, di mana kasih Allah? Mengapa ia berbuat begini dan begitu padaku? Jangan sampai kita terlambat sadar bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Bagaimana sikap kita pada Allah dan sesama tergantung sejauh mana kita mengalami kasih Allah yang sudah diberikan pada kita.
Fakta bahwa Allah mengasihi kita sudah terjadi sebelum kita menyadari, mengetahui, dan mengalaminya. Realita bahwa kita dikasihi Allah sudah ada. Makin kita mengalami dikasihi Allah, makin kita seharusnya mau dan mampu mengasihi sesama. Makin kita mampu menjalankan perintah kasih, maka makin pantas juga kita disebut sahabat Yesus. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Makin mengasihi sesama, makin kita pantas disebut pengikut Kristus, seorang Kristen. Identitasnya Kristen, aktivitasnya saling mengasihi. Agama apa kamu? Katolik. Ahli apa kamu? Saling mengasihi. Itulah Katolik sejati.